Jadi Ismail itu karakter. Pembohong. Manahem Ali, kau pembohong. Yang alim katanya Ismail. Padahal tafsir Ibnu Katsir mengatakan Ishak. Karena Ismail itu bukan anaknya si Sarah. Kan dari balik tabir istrinya katanya. Istrinya siapa? Sarah. Dia pandai membilang, oke, kita terima. Ketika itu kan akan lahir anakmu yang bernama Alim, yakni Ismail katanya. Ibnu Katsir aja membilang yang alim itu namanya Ishak. Ya, kawan-kawan. Sekarang kita kembali kepada topik perbincangan kita, yakni di situ saya membuat judulnya, memang judulnya ini agak sedikit menggelitik ya. Kenapa saya buat Dr. Manahem Ali? Ya, ini kawan. Dipermalukan oleh Luga Tambunan ya. Mereka sedang berbicara tentang pere Adam atau keledai liar katanya kan. Oke, kita tanpa berlama-lama kita saksikan dulu dialog mereka kemarin di Edi Praitno ya. Saya cuma tertarik untuk membahas mereka ini ya. Kita lihat dulu apa gayanya Manahem Ali, kan luar biasa nih. Woi, gayanya sok pintar. Kita lihat ya. Tuduhan, barangkali saya juga tidak terlalu berkenan dengan istilah itu. Saya lebih tepat kalau menggunakan istilah perspektif. Dan kita bisa merujuk pada teks masing-masing, terutama dalam makna bahasa aslinya. Dan tentu saja ini harus dikembalikan pada dasar Quran dulu. Bagaimana perspektif kitab suci Quran ketika melihat sosok Ismail. Kita bisa mulai dari Al-Quran. Kalau barangkali Bang Luga Tambunan juga harus memahami perspektif Islam dan Quran itu seperti apa ketika melihat sosok Ismail. Di dalam teks Quran, kalau bahasa aslinya itu jelas termaktub di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat yang ke-100. Tolong dicek Pak Edi. As-Saffat ayat 37, As-Saffat ayat 100 ya. As-Saffat ayat yang ke-100 itu. Ya Tuhanku, tolong dibaca. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Jadi pada ayat yang ke-100 itu dikatakan teks bahasa Arab, Rabbi habli minas shalihin. Wahai ya Rabb, wahai ya Tuhan, anugerahkan kepadaku, yakni kepada Ibrahim. Dianugerahi apa? Minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Keturunan yang saleh. Jadi ini doa Ibrahim. Doa yang dipanjatkan Ibrahim kepada Tuhannya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita Indonesia itu, wahai ya Tuhan, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Bahasa Arabnya Rabbi habli minas shalihin. Doa ini dikabulkan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan pada ayat berikutnya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepadanya, yakni kepada Abraham, putra yang halim. Jadi di sini konteksnya mengenai putra yang diidamkan oleh Ibrahim, kemudian Tuhan menggenapinya. Kemudian baru terjadi peristiwa besar, yakni peristiwa kurban Abraham bersama sang putra. Baru kemudian pada ayat yang ke-112 itu dikatakan wabasyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas shalihin. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya tentang kelahiran Ishak sebagai nabi dari antara orang-orang yang saleh. Logikanya, sebelum peristiwa berita kelahiran Ishak, sudah ada berita kelahiran tentang putra yang halim. Berarti siapa putra yang halim itu? Tentu yang dimaksud adalah putra sebelum kelahiran Ishak. Itu logika bahasa Quran ya. Ini kita belum membahas yang lain. Kita bahas dari sisi Al-Quran. Dan dari sisi nama itu jelas sekali. Secara sastra, bahasa sastra itu. Ketika Abraham meminta, wahai ya Tuhan, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh, Tuhan menjawab,
dan dianugerahi keturunan yang halim, anak itu diberi nama sesuai dengan permohonan doa itu, yakni Ismail. Arti harfiahnya dari kata sami'a dan il, artinya Tuhan telah mendengar. Ya. Apa itu maksudnya Tuhan telah mendengar? Tuhan telah mendengar doa yang dipanjatkan Ibrahim. Itu konteksnya. Nah, asal usul Ismail dari doa ratapan Ibrahim itu. Sebagaimana asal usul nama Ishak juga dari tindakan Sarah yang juga termaktub dalam Al-Quran dari surah Hud. Surah Hud itu surah yang ke-11, ayat yang ke-69. Kemudian dilanjut pada ayat 71. Tolong Pak Edi baca pada ayat yang ke-69. Ya, kawan-kawan kita bahas kata per kata orang ini ya. Dia bisa menerjemahkan arti Ismail itu adalah apa tadi gitu ya. Ya, dia nggak bisa menunjukkan ayat Al-Qur'annya kawan. Kenapa? Arti itu dia ambil dari Bible. Arti Ismail apa, arti Ishak apa. Dia bilang dari perspektif Quran. Oke. Orang ini sedang membahas pere Adam atau keledai liar ya. Kalau melihat gayanya Manahem Ali, wah luar biasa kawan. Dia tampil terpelajar, pakai kacamata, buku dibuat setebal-tebalnya, sama kayak kata Munsir Situmorang. Dia hanya hafal, dia hanya bisa membaca. Tapi artinya dia nggak mengerti kawan. Ya, ini masih permulaan sudah gaya yang selangit ya. Nanti luga hanya satu kata aja menentang dia. Malu kawan tekewer-kewer, tapi dasar tak tahu malu memang keledai, betul keledai. Kita lihat ya. Ini belum saya langsung saba puncaknya sambil menunggu yang lain datang ya. Kita dengarkan dulu. Surah Hud. Surah Hud, surah 11, ayat 69. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Oke. Jadi pada ayat 69 itu dikatakan begini, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Walaqad, dan sungguh, ja'at, telah datang, rusuluna, para utusan kami, Ibrahim, yakni kepada Ibrahim, bil busyra, membawa kabar sukacita. Qalu, mereka para utusan Tuhan itu berkata, salama, salam, damai sejahtera. Jadi ini utusan yang dimaksud adalah kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu ada 3 malaikat utama, yakni Jibril, Mikail, Israfil. Sementara dalam ya. Kalian lihat kawan, dia bisa mengatakan dalam kitab-kitab tafsir itu merujuk Jibril, Mikail, dan Israel katanya. Sekarang kita buka apa yang dibilang orang ini. Karena orang ini kan sudah aku bilang kawan, aku menyampaikan, apakah aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri. Itu kata Yesus kan, melainkan dia yang mengutus aku. Kita lihat apakah ada itu diucapkan di dalam Al-Quran. Tidak ada kawan, pembohong ini siapa ini? Manahem Ali. Enggak ada, nama-nama itu enggak ada disebut situ kawan. Ya, kita lihat surah yang dia maksud. Maka orang ini tidak mengerti apa kata Yesus. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang mengutus aku. Ya, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad menyampaikan tidak ada seperti itu. Tapi bagaimana orang ini bisa tahu seperti itu kawan? Sebentar kita buka dulu ayat yang dia bilang ya. Sebentar. Pada ayat 69 itu dikatakan begini. Ya. Walaqad ja 69. Hud surah 11 ayat 69. Kita layani kawannya. Ya, surah Hud ayatnya 69. Wow, mereka ini lebih hebat dari Tuhan kawan. Tuhan pun tidak ada berkata demikian dia bisa. Ya. Ini kalian lihat kawan, kita buka surahnya itu. Saya enggak bohong, apa yang saya bohong? Orang ini suka menambah-nambahi ayat yang enggak ada. Bisa mereka tambahi. Kuasa apa yang mereka miliki untuk menambahi kawan? Ini.
Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ya. Ada enggak di sini dibilang 3 malaikat? Tidak ada, kawan. Lantas dari mana mereka bisa mengetahui? Ya, oke. Ada halah. Nanti dia. Kita lihat tafsir. Kalau tafsir Kemenak saya kurang ini, kawan. Karena nanti dibuatnya si Yudas Iskariot. Dari mana dasarnya? Nah, ini. Tafsir lengkap Kemenak. Beberapa malaikat datang mengunjungi Nabi Ibrahim As di rumahnya untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Diriwayatkan dari Attah bahwa malaikat-malaikat itu terdiri dari Jibril, Mikail, dan Israfil. Ada pula riwayatnya didengar-dengar orang ini. Yang mengatakan mereka terdiri Jibril bersama 7 malaikat lainnya. Nah, dari kedua perbicaraan ini sudah ada perbedaan. Sudah ada kontradiksi. Satu membilang 3, satu membilang 7. Masa itu dibawa kontradiksi kok dibuat jadi rujukan? Ya. Mereka disambut Nabi ini. Saya belum lihat, kawan, ya. Aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri. Melainkan Dia yang mengutus aku. Nabi Muhammad menyampaikan ini tidak dari diri Nabi Muhammad sendiri, kawan. Tapi dari Dia yang mengutus aku, katanya. Dari siapa? Dari Allah SWT. Di sini tidak ada dikatakan malaikat-malaikat 3 itu, ya, kawan, ya. Tapi tidak apa. Kita ikuti orang mereka-nya. Surah Az-Zariyat. Nah, surah 51 coba kita ikuti. Siapa tahu ada, kawan. Surah 51. Az-Zariyat 26 27. 26, ya. Nah. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya kemudian membawa daging anak sapi gemuk. 27. Ya. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Oh, tunggu dari 24 lah. Biar jangan jangan jauh sekali 24. Nah, ini. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Itu, ya. 25. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang belum dikenalnya. Kita buka, ya, ada enggak disebutkan nama malaikat itu. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi, ya. Lanjut. Lalu dihidangkan kepada mereka, tapi mereka tidak makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Sampai gundul kepala kita baca terus, ya. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka, berkata, janganlah kamu takut, dan sudah memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Ini penyampaian berita kelahiran Ishak ini, kawannya, bukan kelahiran daripada Ismail. Kemudian istri datang memekik tercengang lalu memeluk air sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Nah, ini Al-Quran saja, kawan, mengatakan yang diberitakan itu kelahiran Isa. Mereka berkata, demikianlah tamumu berfirman, sungguh tidak ada, ya, dibilang Israel, Syanu 4 itu enggak ada, ya. Ini, ya, kita baca 27 tadi itu mengenai Ishak katanya. 28 atau 29 tuh. Ini kita lihat dulu. Ini. Kelahiran seorang anak yang alim namanya Ishak, ya. Jadi malaikat itu datang, kawan, menyampaikan tentang kelahiran anak yang namanya Ishak. Oke. Sekarang kita buka surah 11 69 tadi. Kalau Luga kan tidak paham gitu-gitu, terima saja, kawan. Kalau saya bilang, tolong dibuka ayat mana yang mengatakan itu. Kok masih ini? Surah 11, sorry. Surah 11. Kalau berdiskusi itu, kawan, harus kita punya pengetahuan juga. Begitu dibilang surah 19 ayat 69, kita lihat, ini, ya. Di sini dia mengatakan itu malaikat, ya. Surah 2 ini kan dibilangnya ini, ya, mengenai itu dijelaskan di sini katanya. Kita lihat, ya, itu mengenai kelahiran Ishak, bukan Ismail. Sekarang kita lihat An-Nisa ayat 86.
Karena ada tafsir Kemenak itu ya. An-Nisa surah 4 ayat surah 4 ayat 86. Nah, gitu cara lihatnya kawan. 86 bercerita tentang siapa? Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu. Oh, ini mengenai salam aja. Jadi kawan, mengenai surah 11 tadi itu, kalau dijabarkan kepada surah 50 berapa tadi? 55 ya, atau berapa? Bentar ya, surah 11 69. Itu bukan kepada Ismail, tapi kepada Ishak. Ya, ini tafsir Kemenak itu surah 51 ayat 24 26. Sengaja dibuat orang ini 24 26, tetapi tidak dilanjutkan kepada sampai ke 29 itu ya, di mana di situ dikatakan Ishak bukanlah daripada Ismail. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya kawan. Di sini dijelaskan ini. Maka ketika dia dengan tangan mereka tidak menjamahnya, ia Ibrahim mencuri mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Nah, ini lain lagi, dia bicara kepada kaum Lut. Ya. Dan istrinya berdiri lalu tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Ya kan? Jadi kawan, berita kelahiran itu bukan berita kelahiran tentang Ismail, tapi tentang Ishak. Ya, jadi kita lihat lagi keterangan si siapa namanya ini, si Panji Gumilar pula, Manahem Ali. Dia sengaja memutus ayat itu di situ ya. Kita lanjutkan. Luga kan nggak tahu, kalau Luga bilang lanjutkan coba siapa yang dinubuatkan di situ, kelahiran siapa. Rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Walaqad, dan sungguh ja'at, telah datang, rusuluna, para utusan kami, Ibrahim, yakni kepada Ibrahim, bil busyra, membawa kabar sukacita. Qalu, mereka para utusan Tuhan itu berkata, salama, salam, damai sejahtera. Jadi ini utusan yang dimaksud adalah kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu ada 3 malaikat utama, yakni Jibril, Mikail, Israfil. Sementara dalam kitab tradisi Yahudi, Targum, kalau di dalam pasal 18 ayat 1, kitab Kejadian, pasal 18 ayat 1, itu digambarkan ada 3 orang yang datang kepada Abraham. Bang Luga barangkali bisa baca itu teksnya. Kitab Kejadian, pasal 18 ayat 1 lanjut ke ayat 2 dan seterusnya, itu bicara mengenai 3 orang yang datang kepada Abraham. 18 Ayat pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedangkan ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, jadi di situ peristiwa Abraham, ada tamu-tamu yang datang kepadanya, itu juga dituliskan di dalam Al-Quran. Dan tamu itu bukan sekedar manusia biasa, tapi di situ disebutkan Shlosa Enosim, artinya 3 orang yang datang kepada Abraham. Penjelasan para rabi itu menarik. Ketika disebutkan Shlosa Enosim, 3 orang. Ya, lihat kawan. Si Manahem Ali ini pintar dia. Luga kan tidak tahu karena dia jarang baca Al-Quran. Kalau saya tahu kawan, ya, akan saya suruh dia melanjutkan siapa sebenarnya yang mau dinubuatkan di situ. Dia kan mengira bahwa yang dinubuatkan itu adalah Ismail. Orang kan sedang bahasan Ismail. Ya, ternyata bukan kawan, Ishak. Tapi karena Luga nggak tahu ya sampai situ aja ilmunya kawan. Nah sekarang kita lanjutkan dulu pembicaraan daripada si Manahem Ali ini kawan ya. Orang yang datang kepada Abraham itu disebutkan Shlosa Malachim, 3 orang malaikat. Namanya disebut Gabriel, Mikhael, Rafael. Sama seperti dalam kitab tafsir
Lihat kawan, di kejadian itu disebutkan namanya Gabriel, Mikael, dan Rafael. Sama dengan seperti dalam kitab tafsir. Ya penafsir dari mana tahu kok, aku aja dari Bible selesai. Kan begitu lebih elegan kawan. Mereka nggak paham. Aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri. Itu ciri-ciri Nabi yang asli ya. Aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri, tetapi Dia yang mengutus aku. Ada enggak Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa malaikat itu adalah Gabriel, Mikail dan Israfil katanya. Gak ada kawan, artinya apa? Ini tafsir ini orang-orang palsu yang melakukan itu kawan. Karena gak ada. Kan Nabi itu menyampaikan aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri. Tetapi Dia ngutus aku. Inilah yang diturun Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad tidak berkata-kata atas dirinya sendiri. Nah, ini rahasia aku buka sama kalian. Tetapi Dia yang mengutus Nabi Muhammad. Maka semua yang disampaikannya itu dikatakanlah itu Al-Quran. Tafsir juga ini kawan. Kan lawak. Bisa mereka menafsir 3 malaikat. Sementara Nabi Muhammad tidak ada menyampaikan. Tolong kalian pahami apa yang kuucapkan ya. Aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri. Itu kata Yesus itu kawan. Melainkan Dia yang mengutus aku. Artinya apa? Seluruh firman Tuhan ditaruh di hati Yesus dan di lidah Yesus. Juga di pikiran Yesus. Kemudian datang Nabi berikutnya namanya Muhammad. Kan ditaruh juga Al-Quran di dalam hatinya. Maka Nabi Muhammad berkata-kata tidak dari dirinya sendiri. Melainkan dari Dia yang ngutus aku. Kan itu yang mau disampaikan ini. Maka apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu berasal dari yang mengutusnya. Yakni Allah SWT. Lantas kenapa si Baluhab ini berani mengatakan itu malaikat Jibril, Mikail dan Israel. Dasarnya dari mana? Sudah kita buka tadi tafsir Kemenak. Kita buka ayat-ayat yang dimaksud. Tidak ada bicara seperti itu. Itu hanya asumsi. Bahwa mereka tidak mempercayai lagi bahwa Nabi Muhammad berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah SWT yang mengutus Nabi Muhammad. Sehingga mereka bisa menambahi di dalam tafsirnya. Nah, ini kawan, lawak. Saya nggak habis pikir. Kemudian dia mencocokkan dengan yang apa ada di Bible. Biar apa? Luga kan nggak tahu. Dan Luga kalau berdiskusi memang nggak mau menyerang ya. Agar apa? Agar ini match, cari remis. Jadi kalau Luga protes, oh ini ada ayatnya. Ini tafsirnya. Dari mana penafsir tahu? Itu yang mau tanyakan si Luga. Tapi kok nggak ada dibilang di situ ya? Nama-nama malaikatnya. Terus dari mana penafsir tahu ya Pak? Tolong dijelaskan dasar-dasarnya. Percaya kalian, mati nggak bisa bicara nih si siapa namanya? Dalam tradisi Islam. Jibril, Mikail, Israfil. Itu yang dimaksud. Tapi kalau tradisi Kristen barangkali agak berbeda ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Tapi kalau kita kembalikan pada teks ini, ketika ada tamu yang datang kepada Abraham, ada peristiwa Sarah berada di balik tabir kalau dalam Quran tuh. Dia disebutkan wamra'atuhu qa'imah. Dan istri Abraham itu sedang berdiri di balik tabir. Dia mendengar percakapan antara Abraham dengan 3 orang malaikat tadi dalam rupa manusia, dan dia kemudian fadahikat, dia tertawa. Ketika dia ekspresinya tertawa melihat kabar gembira seperti itu dan dihubungkan dengan dirinya yang tidak mungkin secara manusiawi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kemudian dia tertawa. Fadahikat dalam bahasa Quran. Fabasyarnaha bi Ishaq. Maka kemudian dia mendapatkan putra yang bernama Ishak. Namanya Ishak. Ishak secara harfiah bermakna tertawa. Jadi konteksnya jelas. Kalau diberi nama Ishak karena ada kejadian Sarah tertawa. Kenapa namanya Ismail?
Karena Abraham memohon kepada Tuhannya, diberikan putra dan dikabulkan, maka diabadikan dalam bentuk nama, yakni Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Dan di situ dikatakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Artinya kami berikan kepadanya putra yang halim. Konteksnya kepada Ismail. Jadi Ismail itu karakternya halim. Secara harfiah, penyantun. Jadi kalau penyantun, Lihat. Betapa orang ini berbohong, kawan. Dia bilang yang diberikan kepada Ismail. Mana ada Sarah melahirkan Ismail, kawan. Diputarbalikkan, isi Al-Quran pun diputarbalikkan dia. Padahal jelas dikatakan Ishak yang alim, bukan Ismail. Kita buka lagi ya surah 51 tadi. Ayatnya ke 20 apa ya? 22 tadi sebentar ya. 27. Bentar ya. Aku baca dulu yang mulai dari 20 ini 24. Ini. Orang ini berbohong aja kerjanya, kawan. Dia tahu si Luga ini kan nggak paham yang begini-ginian, kawan. Tapi nanti kita lihat dia dihajar si Luga ya. 29, sorry. Sabar. 29, ini. Oh, sebentar. 29 ini atau berapa? 28 berarti 28. Yang tadi kita buka itu, kawan. Saya bukakan dulu ayatnya ya. Wow, orang ini luar biasa. Oh ya, oh yes. Hebatnya dia bilang Ismail kan yang dinubuatkan datang. Kita lihat ayatnya nih, kawan. Anak alim Ishak. Ini nih. Alimin. Bagaimana dia bertentangan dengan Kemenak. Di sini dikatakan alimin. Dia mengatakan itu Ismail. Padahal dari Kemenak adalah Ishak, alim Ishak. Ya. Oke, sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau orang nggak paham, kawan, gampang di bohong-bohongin dia nih kok. Tapi kalau aku, jangan dulu. Slow kau, kawan, gue bilang. Tunggu ya. Nah ini. Yaitu merasa gembira dengan akan dibinasakan mereka kaum Lut karena mereka membangkang dan ingkar terhadap Allah SWT. Maka pada saat itu juga para malaikat menyampaikan berita gembira kepada istri Ibrahim akan kelahiran Ishak dan di belakang Ishak akan lahir Yakub. Kenapa dia bilang Ismail? Kan kurang ajar ini orang, kawan. Hebatnya dia bisa dia menerbitkan satu lagi tafsir baru. Ini ya. Dan mereka memberi kabar mereka mendengar kelahiran seorang anak alim Ishak. Kenapa dia bilang menjadi Ismail? Kita ulang sekali lagi, kawan. Nah ini. Mereka ini tidak paham. Al-Quran menyandingkan Ishak itu seolah-olah kembar dengan Ismail. Iya, kalian tidak percaya, coba. Orang-orang ini menafsirnya terbalik. Diputarbalikkannya semua, padahal Al-Quran tidak mengatakan itu. Bahkan tafsir Ibnu Katsir mengatakan Ishak. Tapi bisa-bisanya orang ini mengatakan Ismail. Dengar ya. Nah ini. Mundurkan dikit. Nah, ini. berikan kepadanya putra yang halim. Konteksnya kepada Ismail. Jadi Ismail itu karakter. Pembohong. Mana Hemali, kau pembohong. Yang alim katanya Ismail. Padahal tafsir Ibnu Katsir mengatakan Ishak. Karena Ismail itu bukan anaknya si Sarah. Kan dari balik tabir istrinya katanya. Istrinya siapa? Sarah. Dia pandai membilang, oke, kita terima. Ketika itu kan akan lahir anakmu yang bernama Alim, yakni Ismail katanya. Ibnu Katsir aja membilang yang alim itu namanya Ishak. Kemenak juga mengakui Ishak. Kok ujuk-ujuk datang profesor, katanya profesor doktor goblok. Mengatakan itu adalah Ismail. Kawan-kawan, hati-hati kaum muslim. Kalian banyak dibohongi orang-orang seperti ini. Tafsirnya apa? Artinya apa? Dibalikan. Nah ini orang ini. Tidak satu, kita lihat tafsir-tafsir. Ibnu Katsir, Quraisy Shihab, jalan lain kita lihat. Apakah dia juga mengatakan demikian, kawan?
Saya sudah lihat kebusukan daripada si Manahem Ali ini. Semua diputar balikkan dia, dikira semua orang bodoh. Tidak bisa menjawab, membaca tafsir-tafsir ini. Nabi Ishak. Oke, telah disebutkan di dalam surah Hud 69 tadi. Terus dan seterusnya. Surah 51 ayat 27, 28. Ini Quraisy Shihab. Quraisy Shihab tidak menyebutkan siapa anaknya. Ya. Tapi kalau Jalalain menyebutkan Ishak. Ibnu Katsir menyebutkan Ishak. Kemenak menyebutkan Ishak. Kok kayak ada suara orang ya? Tunggu saya. Apa yang terjadi? Paham ya kawan-kawan ya? Nah ini. Kan lawak kawan. Berani-beraninya dia mengatakan itu adalah Ismail. Padahal jelas-jelas tertulis itu yang alim. Alim itu bukan Ismail kan gitu kawan ya. Tapi sudahlah. Kita lanjutkan lagi apa kata orang ini. Oh kalau orang ini sih bebas-bebas saja. Tapi kenapa? Benar kata Munsir Situmorang. Mereka hanya menghafal tapi tidak tahu arti. Jadi orang-orang seperti daripada si Baluhab ini, si Manahem Ali, diputar-putarnya ini, dipelintir-pelintirnya kawan. Aduh. Untung aku nggak jadi Islam. Kalau aku Islam, ku ajak berdebat ini. Si Manahem Ali ini di depan jamaah. Sejak kapan itu Ismail? Tapi nggak mungkin pula aku masuk Islam dulu baru berdebat dan dia balik ke Kristen. Setiap mau berdebat masuk kayak ke TikTok aja. Dengar ya, kita dengar. Maka diabadikan dalam bentuk nama yakni Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Dan di situ dikatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Artinya kami berikan kepadanya putra yang halim. Konteksnya kepada Ismail. Jadi Ismail itu karakternya halim. Sudah jelas anaknya si Sarah bukan Ismail. Kan Sarah ada dalam ayat itu kan dia bercerita, ketawa dia. Bagaimana aku bisa punya anak? Aku sudah tua kan ya. Bisa-bisanya orang ini menafsirkan itu adalah Ismail. Padahal Ibnu Katsir, penafsir paling jago sejagat raya, mengatakan itu Ishak. Jalalain Ishak. Kemenak Ishak. Bisa-bisa Profesor Leteung ini mengatakan itu Ismail. Kan lawak kawan. Aduh. Kita lanjutkan saja. Ngalor ngidulnya ini ya, lawak. Tapi saya tidak usahlah mendengar obrolan dia ini ya. Banyak kali retorika. Saya lanjut aja ke ucapan Luga. Wah ini Luga ini ngeri kawan. Meskipun dia agak-agak gendeng-gendeng dikit. Langsung ya. Artinya statement ini tidak hanya... Tunggu. Pas dia mulai bicara aja. Nah ini. Sampai 2 lawan 1 kawan. Sampai Edi Prayitno turun tangan. Kita lihat ya. Ini perspektif dari Samaria. Tapi Taurat masalahnya Samaria. Alkitab ini diambil dari versi Yahudi. Versi Yahudi. Ya, jadi Alkitab yang dipakai saudara-saudara kita kaum Kristiani itu rujukannya kalau dilihat itu dari perspektif Yahudi. Kalau Boleh perspektif Samaria enggak? Saya kasih ini ya tanggapannya begini. Saya melihat ya memang di poin itu memang ada yang negatif, ada yang positif, bahkan ada yang kalau dari Samaritan kan kelihatannya semuanya Semua positif. Oke, menurut saya Alkitab itu memang kita harus melihatnya dari keseluruhan, nanti biar jelas. Ketika kalau Samaritan bilang dia akan melahirkan anak yang subur, ya kan? Tetapi kan akan ada firman Tuhan ini kan tidak hanya berhenti di situ. Ketika Tuhan menjatuhkan vonis kepada Ismail, dia nggak akan ngomong sekali, dia akan ngomong berkali-kali terus sampai di zaman Yesus. Nah, kalau kita lihat dari Kejadian sampai Maleaki, sebenarnya Tuhan ngomong terus tentang Ismail, tentang Yehuda. Jadi bukan cuma ngomong di kitab Kejadian itu. Contohnya, ketika Tuhan mengatakan bahwa yang bisa disebut keturunanmu yang berasal dari Ishak, pada waktu Musa ketemu Firaun, katakan kepada Firaun,
Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 1 poin. Dilibatkan nama Yakub itu. Lalu selanjutnya, ketika Tuhan si Musa berhadapan dengan Firaun, katakan kepada Firaun, Israel adalah anakku yang sulung. Artinya statement ini tidak hanya berhenti di situ. Jadi kalau kita misalnya memfokuskan diri membahas apakah keledai liar ini, ya bisa terjadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Tetapi kan omongan Tuhan itu selalu bertubi-tubi terus. Terus ketika Tuhan mengatakan Israel anak sulungnya, ada lagi satu tindakan yang dibuat oleh Tuhan untuk meneguhkan Israel itu anak sulungnya apa? Seluruh anak sulung di Mesir dibunuh. Nah, informasi tentang anak sulung tulah ke-10, ya, beberapa kristolog, sekarang saya tanya Pak Menahem Ali. Menurut Pak Menahem Ali, tanpa melihat Alkitab, tulah ke-10 itu isinya apa? Tulah ke-10. Tanpa melihat Alkitab, hanya perspektif Al-Quran. Kalau perspektif Al-Quran, tulah-tulah itu sebagai bukti bahwa Israel itu berada dalam... Ya. Kawan, si Luga ini juga cerdik di sini kawan. Dia menanya tulah ke-10 apa dari perspektif Islam. Tulah ke-10. Terus dia pura ya palecem itu orang Batak bilang bermanis bibir biar seolah-olah dia cerdas film. Tulah itu adalah kita ulang ya. Di sini ku puji si Luga. Saya ya katakan dia, tidak katakan tidak. Sekalipun si Luga di luaran sana sering memfitnah-fitnah saya, merendah-rendahkan saya. Bagi saya tidak masalah. Kenapa? Kalau itu masalah iri dengki saja. Dulu dia pernah saya bantu, setelah itu dia lupa. Kenapa? Orang-orang melihat, Bang, apa si Luga ini kok isi kontennya lain-lain gini. Tapi di satu sisi kalau dia waras, kayak ini lagi waras kawan. Kita dengar ya. Di Mesir dibunuh. Nah, informasi tentang anak sulung tulah ke-10, ya, beberapa kristolog, sekarang saya tanya Pak Menahem Ali. Menurut Pak Menahem Ali, tanpa melihat Alkitab, tulah ke-10 itu isinya apa? Tulah ke-10. Tanpa melihat Alkitab, hanya perspektif Al-Quran. Kalau perspektif Al-Quran, tulah-tulah itu sebagai bukti bahwa Israel itu berada dalam kebenaran. Tulah ke-10 apa? Tak dia ada penjelasan. Nah, jadi artinya begini, Tuhan ini untuk meneguhkan tulah ke-10 tiada penjelasan kan ya. Dari tadi bilang, jangan bilang tulah-tulah itu adalah bahwa Israel adalah benar. Ngapain? Bilang aja tiada penjelasan. Dari perspektif Al-Quran kan ya. Si Luga kekurangannya, dia tidak pernah baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran tulah itu 9. 9 mujizat. Mujizat dinamakan di dalam Al-Quran mujizat Musa. Enggak ada 10. Nah ini kawan yang enggak diketahui. Ya. Aduh. Lawak sekali kawan. Tulah ke-10 enggak ada kayak. Tadi sambil diam dia malu-malu. Tanpa melihat katanya. Sekarang perspektif Al-Quran apa? Tanpa melihat Bible katanya. Tulah itu adalah yang membuktikan bahwa Israel itu benar katanya. Ya tulah ke-10 apa katanya? Enggak dijelaskan. Aduh. Ya memang tidak ada di dalam Al-Quran 10 tulah. Ya, coba. Bentar ya. Aku coba dulu. Biar kalian tahu kawan, ini aku cari dulu. Namanya itu mujizat. Ya. Tulah enggak ada. Mujizat, tulisan mujizat gimana? Mujizat. Apa ya? Tulah. Mereka enggak kenal tulah sih. Itulah. Sebentar ya. Kepada Musa diberikan 10 mujizat. Musa. Orang ini lucu kawan. Ya, bentar ya. Pakai mouse-ku enggak ada lagi. Sabar dulu. Mana dia? Ada. Siapa yang tahu ayatnya?
9 kawan. Oh, aku buat juga 9 aja lah. Kalimatnya 9. Ya. 9 apa ya? Mujizat atau apa? Oke lah, nanti kita cari ya kawan-kawan ya. Tapi di sini Luga itu licik kawan, cerdik dia, bukan licik, cerdik ya. Dia bilang, tulah ke-10 apa? Ini sudah menampar Manahem Ali, sok-sok tahu. Padahal dia nggak tahu. Lihat abis ini apa kata Luga ya. Ini membuat Manahem Ali, siapa? Edi Praitno gelisah dan ikut campur. Janji yang pertama ketika si Abraham masih hidup, ini janji ini diteguhkan dengan statement-statement yang lebih kokoh lagi. Misalnya ketika dia berhadapan dengan Musa, berhadapan dengan Firaun, Israel tuh anak sulungku. Loh, pertanyaannya Ismail anak keberapa? Ya kan? Setelah dia mengatakan Israel anak sulungku, ada lagi tindakan untuk meneguhkan itu. Kubunuh seluruh anak sulung di Mesir. Jadi Tuhan ini bukan cuma meneguhkan perjanjian itu bukan dalam satu momen saja. Ada momen kedua, ada momen ketiga, ada momen keempat, terus-terusan. Tidak berhenti-berhenti sehingga kita melihat itu, oh ternyata Tuhan ini apa yang diomongin dulu, itu masih diomongin terus sampai sekarang. Walaupun dalam bentuk kata-katanya beda, tapi maksudnya sama gitu loh. Lalu sedikit lagi, di Mazmur 60 dikatakan, yang paling dahsyat lagi dibilang gini, tongkat kerajaanku adalah Yehuda. Dia nggak mengatakan Yehuda itu nanti rajanya sudah kerajaanku. Kalau tongkat kerajaanku Yehuda artinya begini, gua ini raja Yehuda. Aku ini raja Yehuda di Mazmur 60. Tongkat kerajaanku adalah Yehuda. Kalau dia mengatakan tongkat, loh, kenapa Tuhan harus tongkat? Tuhan kan tongkat kerajaannya harusnya kerajaan Tuhan, kenapa harus bawa nama Yehuda? Yehuda itu cucunya cucunya Ishak kan. Nah, tongkat kerajaanku adalah Yehuda, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sebenarnya nanti akan duduk di takhta Daud. Makanya disitulah tersirat bahwa Tuhan itu akan turun menjadi manusia. Makanya ketika Yesus disalib, di kepalanya ada tertulis, inilah raja orang Yahudi. Kenapa tertulis di sini raja orang Yahudi? Karena di Mazmur tadi mengatakan bahwa aku adalah Yehuda adalah tongkat kerajaanku. Jadi omongan itu disebut terus, silakan. Ini masalah Ismail. Kalau tadi sampean ngomong Tuhan akan mengulang-ulang, tapi soal Ismail yang diulang, soal kejelekan Ismail ada nggak? Apanya? Kejelekan yang diulang-ulang sama ada. Tuhan. Nah, ketika coba. Tuhan memberkati Esau dan Yakub kan? Ismail loh. Iya kan gini. Si Esau ini kan sudah kasih persembahan ke Ishak, tapi diambil alih sama Yakub kan? Ketika Tuhan memberkati Yakub, nah di sini kena semua nih. Apa hubungannya sama Ismail? Sebentar. Tuhan berkata kepada Yakub, jadilah tuan atas saudara-saudara. Selesai. Dan segala bangsa akan sujud ke atasmu. Selesai. Itu kena semuanya. Ismail, Cina, Hong Kong, Amerika, itu Afrika kena semua. Kelibas semua di situ. Enggak. Soalnya kan Pak Ali kan fokusnya citra Ismail itu kan dikatakan ada yang negatif, ada yang positif. Lawak kawan sampai 2 lawan 1 ya. Aduh. Ya. Aku geli-geli oleh orang ini. Tidak tahan lagi si Edi Praitno kan. Sampai 2 lawan 1 kawan. Dia mau mengarahkan kenapa Pak Ali sudah kalah malah tadi. Sudah kalah malu. Pak Ali kan fokus kepada ada enggak kejelekan daripada Ismail kan? Adalah. Allah tidak berkenan dia menjadi umatnya kok. Kan Abraham meminta. Malah diusir dia kan. Al-Isra. Tunggu ya, aku bukakan sama kalian kawan. Aduh. Al-Isra ini surah berapa ya? Kalau biar gampang itu. Ntar ya, aku buka dulu. Al-Isra. Al-Isra. Ini ya. Ayatnya yang ke 101. Begini kawan, kalau sama mereka ini kawan, aduh sudahlah. Mereka ini melebihi Tuhan mereka sendiri. Apa yang enggak ada bisa mereka ada-adakan. Itu luar biasanya mereka ini kawan. Kalau kita kan dibilang jangan menambahi, jangan mengurangi.
Nah ini kawan, kalau mereka mana ada perintah gitu, jadi bebas menambahi, bebas mengurangi. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mujizat. Jadi 9 enggak 10 kawan. Ya. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Firaun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau telah terkena sihir. 9. Cuma lu kan tidak mau membunuh langsung di situ kawan ya. Kalau dia mau, oh yang ke-10 enggak tahu ya. Memang enggak tahu kau karena memang enggak ada 10. Al-Quran menjelaskan 9. Jangan coba-coba kau jawab. Ah gitu makanya. Kalau itu pun nangis Bombay dia. Saya yakin nangis Bombay kawan. Ya, enggak bisa berkutik lagi ya. Nah, jadi mereka ini memang lawak-lawak, sok-sok mau membahas, mau pembenaran, membela iman. Tapi enggak tahu dia apa yang dia ucapkan kawan. Jadi kesannya orang ini asal. Ya, lu gak bilang apa? Semua sujud kepada Israel katanya. Aduh, nggak bisa lagi mereka berkutik kawan. Sekarang kita lihat apalagi apanya sebentar lagi aku ajak kalian diskusi. Ya, tapi kan Oke. Saya teruskan. Contoh 1. Kalau disebutkan Ismail nanti berhadapan dengan saudaranya atau tangan saudaranya melawan Ismail, ada nggak cerita itu di Alkitab? Oh, gimana seru jalan-jalan malamnya? 재밌었는데 바람 Nggak ada kan? Ya memang nggak ada. Nggak ada. Nggak. Kalau teks Gini. kalau teks aslinya itu, kalau teks aslinya, saya mendengar sebagai pendengar terbaik tadi, Iya. mendengar Iya. semuanya. sedikit lagi kan. Nah, ketika Yakub itu ditumpangkan hak kesulungan, kan sebenarnya yang jadi masalah ini kan sebenarnya kalau saya mau ambil kesimpulan, Ismail dan Ishak sebenarnya apa sih yang mau diributin? Sebenarnya cuma satu, hak kesulungan. Makanya ketika Esau dicuri hak kesulungannya oleh si Yakub, Esau bawa makanan ke Ishak, berkati aku bapak. Loh, kamu siapa? Akulah Esau anak sulungmu. Loh, tadi siapa tuh yang datang? Dia udah kuberkati dia, dan dia akan tetap menjadi orang diberkati. Meraung-raung, nangis darah si Esau. Artinya hak kesulungan ini adalah hak kekuasaan 2 kali lipat. Oke lah, mau misalnya mungkin itu ada yang dipermanis di situ, dia sebenarnya agak manis segala macam, tetapi intinya cuma satu, dia tidak dapat hak kesulungan. Mau semanis apapun dia dikatakan dia mau diberkati, mau jadi triliuner, mau jadi konglomerat, tapi cuma satu yang tidak didapatin. Itu yang diberkati kan masalah Yakub sama Esau, saudaranya. Tapi tidak melangkah ke Ismail. Tapi kan gini loh, berkat Abraham ini kan turun ke Ishak. Berkat yang diberikan kepada Ishak ini akan turun lagi kepada Yehuda. Jadi kisah Ishak itu pemberkati anaknya 2 orang itu hanya memperebutkan hartanya Ishak saja, bukan hartanya Ismail. dari nubuatannya kan kelihatan nanti kan. Gini loh Bang, nubuatannya ini kan gini loh, nubuatan Tuhan kepada Ishak bukan cuma ini ruko yang sebelah sana buat kamu ya, enggak. Berkat Tuhan ke Ishak kepada Yakub itu ngeri. Dikatakan begini, seluruh saudaramu akan menjadi hambamu dan seluruh bangsa-bangsa sujud kepadamu. Udah vonis mati tuh, udah nggak Ya, dibahas lagi. gini, yang saya bicarakan tuh 16 ayat 12 ya, yang kemudian ditafsirkan berbeda-beda tafsirannya ya, baik versi Clean Court, versi TB1, TB2, ada berbagai keragaman. Tapi kalau itu dikembalikan pada teks terjemahan, memang perspektifnya berbeda. Kalau kita kembalikan ke teks asli, memang sejak awal teks aslinya itu dipahami dan ditulis dengan tulisan yang berbeda. Itu masalahnya. Maksud saya Pak Mali, kalau kita membahas Alkitab itu, maksudnya jangan terlalu terfokus di satu ayat sehingga kita menghabiskan waktu situ. Enggak. Jadi artinya ini justru kalau kita bandingkan dengan ucapan Tuhan kepada Abraham itu nyambung. Jadi kalau ucapan Tuhan kepada atau malaikat Tuhan kepada Hagar, itu kan kalau terjemahannya itu anakmu akan menjadi keledai liar. Ya. Kawan-kawan, di dalam Al-Quran tidak ada ucapan Allah SWT kepada Hagar. Enggak ada kawan. Banyak kali cakapnya si Baluhab ini. Dia memutar-mutar balikkan semua. Tadi dibilang mengenai
Ishak, dibilangnya Ismail. Sudah jelas-jelas di situ alim dibilang. Alim itu bukan Ismail, tapi Ishak. Sudah. Sekarang dia bilang Allah berbicara kepada Hagar. Mana ada dalam Al-Quran Allah berbicara kepada Hagar? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan istrinya Ibrahim ada dua, enggak ada. Cuman dijelaskan istrinya sudah tua, dia berdiri di balik tabir, datang malaikat, dia tertawa. Siapa yang disampaikan? Ismail katanya. Sejak kapan Ismail disampaikan kepada Sarah? Ya. Tapi Luga hari ini aku puji, dia bilang, kamu tahu tulah ke-10 apa? Dari perspektif Al-Quran. Enggak tahu dia kawan. Harusnya dia bilang, di dalam Al-Quran tidak ada 10 tulah, yang ada 9 mujizat. Kurang 1. Kan gitu. Pasti si Luga bingung. Tapi dijawabnya, memang enggak dijelaskan. Oke, sekarang saya angkat kalian, kita berdiskusi ya. Biar seru diskusi kita malam ini, kita berdialog. Kalau mereka mana berani debat sama aku. Kalau aku dibilang gitu, buka dulu ayatnya Pak Ustadz. Saya mau lihat itu Pak Doktor. Nah, baru saya sikatlah dia. Orang ayat itu udah sering ku baca kok, masa nggak tahu aku mau tafsir apa. Dia bilang tetap aja itu isinya bahwa itu kepada Ishak. Kalian tidak percaya? Buka saja Quran, carikan di situ. Pernah nggak Allah SWT berbicara kepada Hagar? Nggak ada. Kalau kepada istri Ibrahim dibilang ada. Dan istrinya itu siapa? Yang memiliki anak yang namanya Ishak. Loh, kan sudah jelas. Surah 51 ayat 24 sampai 28. Kita buka sekali ya. Kalian tadi sudah kebukakan, kita buka sekali lagi. Saya nggak bohong kawan, aduh. Makanya saya bilang hanya saya nanti yang percaya hut 1. Mereka nggak percaya. Mereka sudah mulai menambah-nambahi dengan liar, menafsir-nafsir dengan liar, sesuka udel mereka sendiri. Kita buka surah 51 kawan. Ayatnya 27-28 ya. Mulai 24. Ini berbicara sama siapa? Ini. Sudah sampaikah kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ini Allah bertanya kepada Muhammad. Sudah sampaikah kepadamu? Artinya Muhammadnya harus ada menjawab ya. Oh sudah sampai Allah atau belum? Kita lihat apa di sini. Ingat ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salam, salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Sudah. Kita lanjutkan. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lanjut lagi kawannya. Ayat 27. Lalu didangkannya kepada mereka tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Kalian kenapa tidak dimakan? Bukan dikira haram itu ya? Enggak. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, jangan kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Buka kurung tutup kurung Ishak. Ya, tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan Ishak. Tafsir jalan lain juga Ishak. Yang menak juga Ishak. Bukan seperti Manahim Ali katanya Ismail. Kemudian istrinya datang memekik. Istrinya Ibrahim yang mana yang datang? Lalu menepuk wajahnya sendiri. Saya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Jadi gugurlah pernyataan si Manahim Ali yang mengatakan anak itu adalah Ismail. Karena ibunya Ismail bukanlah perempuan yang mandul itu alias Sarah. Tetapi Hagar. Allah SWT tidak ada urusan dengan Hagar. Al-Quran sendiri pun tidak pernah menjelaskan bahwa Allah SWT berkenan kepada Hagar. Tetapi perempuan tua yang mandul dibilang. Cari literasi. Hagar bukan perempuan tua yang mandul. Mereka berkata demikianlah. Tuhan berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Kita lanjutkan lagi ya. Dan Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Baru bicaranya ini sudah tentang Sodom dan Gomora. Sudah mengenai Lut ya. Jadi paham ya. Perempuan tua yang dimaksud bukan Hagar. Karena dalam literasi Islam Hagar itu pun tidak mereka kenal di dalam Al-Quran. Kalau mereka mengata-ngata itu Hagar karena mereka membaca yang namanya kitab Bible.
Paham ya? Jadi kalian jangan mau lagi orang ini mutar-mutar balikkan firman. Tidak ada itu. Kalau kayak saya nggak bisa diputar-putar balikkan. Oh itu Ismail. Enggak. Karena Ismail tidak terlahir dari perempuan tua yang mandul. Yang terlahir dari perempuan tua yang mandul itu adalah Ishak. Apakah Ismail saat itu sudah lahir? Kalian jeli membaca Al-Quran. Ya. Apa rahasia nanti kutunjukkan. Oke, sini sudah ada Abu Singal. Halo Abu, selamat malam. Silakan Abu. Ya, malam Bang.